Di sebuah desa ada seorang perempuan yang bernama Mbok Sri. Sejak ditinggal suaminya, ia hidup sebatang kara. Karena kesepian, ia mengharapkan seorang anak. Namun harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia berharap ada keajaiban datang padanya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ia diberikan seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Sri ini bermimpi didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa menyuruh Mbok Sri untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Di dekat Mbok Sri biasa mengambil kayu bakar tiap hari. Mbok Sri tidak percaya dengan mimpinya. Mungkinkah keajaiban datang kepadaku? Tanya Mbok Sri dalam hatinya. Dengan penuh harapan, Mbok Sri pun pergi menuju hutan tempat raksasa itu memberikan petunjuk. Sampainya di sana, Mbok Sri kaget saat melihat bungkusan itu. Dikiranya seorang bayi. Kaget tetapi hanya biji timun saja. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba datanglah suara. Tawa raksasa. Maaf Tuhan, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan makan. Bukannya kau menginginkan seorang anak? Tanya raksasa. Benar Tuan. Baik kalau begitu, segeralah engkau tanam biji timun itu. Engkau akan mendapatkan seorang perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan dia kepadaku sampai dia berusia dewasa. Baik Tuan, dia akan berikan kepadamu. Lalu raksasa pun pergi dan Mbok Sri pun pergi ke rumah dan menanam timun itu. Dua bulan kemudian tanaman itu mulai tumbuh dan berbuah. Semakin hari semakin besar buahnya, melebihi timun lainnya dan warnanya keemasan. Karena sudah matang, Mbok Sri ini memetik timun itu dan membelanya. Di saat ia membelanya, keluarlah suara tangisan. Akhirnya Mbok Sri mendapatkan seorang anak juga. Ia sangat gembira dan senang. Ia merawat bayi itu dengan baik dan memberi namanya Timun Mas. Merawatnya hingga tumbuh dewasa menjadi wanita cantik. Setelah beberapa bulan kemudian, Mbok Sri kembali bermimpi didatangi oleh raksasa. Minggu ini raksasa akan datang menjemput Timun Mas. Akhirnya Mbok Sri pun bersedih. Di tengah kesedihannya, Timun Mas melihat ibunya, kemudian bertanya, "Ibu, Kenapa bersedih? tanya Timun Mas. Anakku, engkau akan datangi raksasa. Engkau akan menjadikan santapan baginya. Mas kaget seketika. Masa? Aku nggak mau. Lalu Timun Mas dan ibunya mencari akal agar Timun Mas selamat raksasa. Mbok Sri menyuruh Timun Mas sakit berpura-pura apabila itu datang menjemput. Saat matahari mulai senja dan mulai terbenam,
raksasa itu pun datang. Hak, tak, tak. Hai Perempuan tua, di mana anak itu? Tuhan, Timur sedang sakit. Jikalau Tuhan menyantapnya sekarang, tentu tidak enak. Biarkanlah Timun Mas sembuh dahulu. Setelah itu baru Tuhan raksasa menyantapnya. Baik kalau begitu, Ibu Tuan. Kemudian raksasa itu pun pergi, dan Sri dan Timas lega seketika dan mencari ide baru lagi. Sri berpikir dia minta bantuan pada seorang bertapa yang ada di gunung. Keesokan harinya, Sri dan Timas pergi menuju gunung tempat bertapa itu berada. Sampainya di sana, Sri lalu kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Maaf Tuhan bertapa, maksud kedatanganku di sini dan anakku mau minta tolong agar anakku Timur Mas selamat dari raksasa. Baik, kalau begitu Ibu, aku akan menolong anakmu. Kemudian Tuan bertapa itu memberikan 4 kantong masing-masing. Yang pertama biji timun, yang berikut adalah jarum, yang ketiga adalah garam, dan yang terakhir adalah terasi. Berikanlah ini kepada anakmu. Jika raksasa itu datang, taburkanlah ini. Baik, Tuhan bertapa. Lalu mereka pun pergi. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang kembali. Tak, tak, tak. hai perempuan tua, kamu harus menempati janjimu sekarang. Di mana anak itu? Segeralah kau serahkan dia bagiku. Kemudian Sri memanggil anaknya Timun Mas. Timun Mas, anakku. aku kemarinlah. Baik Bu, sekarang saya mengejarmu. Taburkanlah yang Ibu sampaikan kepadamu. Kamu jangan takut. Ingat pesan Ibu. Baik Bu. Kemudian Mas ini lari dari dalam rumah. Raksasa yang melihat itu langsung mengejar Timun Mas sekejap. Saat raksasa sudah mendekat, Timun Mas mengambil kantong yang pertama yang berisi adalah timun, langsung melemparkannya ke seluruh tubuh raksasa. Dalam sekejap berubahlah timun itu dan meliliti seluruh tubuh raksasa. Kan tetapi raksasa selamat. Kemudian Timun Mas lari sebenarnya, dan raksasa yang terlilin itu langsung mendekat Timun Mas. Kemudian saat raksasa mulai mendekat, Timun Mas langsung melempar kantong yang kedua, yaitu jarum. Seketika berubah jarum itu adalah pohon bambu yang melukai seluruh tubuh raksasa. Akan tetapi raksasa tetap selamat dan mengejar Timun Mas dengan sekuat tenaganya. Lalu Timun Mas melemparkan yang berikut, yaitu garam. Dalam seketika berubahlah garam itu menjadi lautan luas yang paling dalam, sehingga membuat raksasa itu tenggelam di dalam lautan itu. Akan tetapi dia tetap masih selamat oleh raksasa dan masih mengejar raksasa, masih mengejar Timun Mas itu. Timun Mas mulai cemas
kaget dan takut. Tenaganya mulai habis. Kemudian ia melemparkan kantong yang terakhir adalah terasi. Dalam sekejap berubah lautan lumpur yang menitih, dan raksasa mati seketika. Dan maka Dimas dan ibunya selamat dari raksasa.